Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Podcast kali ini akan membahas sebuah topik penting, dekat dengan kehidupan sehari-hari, namun seringkali dianggap biasa saja, yaitu korupsi. Tujuan podcast ini yaitu mengingatkan kesadaran bahwa korupsi adalah masalah kita bersama dan kita semua punya peran untuk mencegahnya. Saya, Rifa Musarofah, sebagai host dengan NIM 8603377785 dengan nomor absen 21 dan bersama teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Salum Azahwa dengan NIM 8604281133 dengan nomor absen 23. Perkenalkan, nama saya Eti Kurniasih dengan NIM 8603533242 nomor absen 9. Saya Fitri Anissa dengan NIM 8603499962 dengan nomor absen 12. Perkenalkan, saya Ririn Meli Widiawati dengan NIM 8603377517 dengan nomor absen 22. Baik, dengan pertanyaan yang paling dasar, yaitu apa sih itu korupsi? Korupsi sering kita dengar, tetapi apa sih sebenarnya maknanya? Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi. Bentuknya bisa macam-macam, seperti penggelapan dana, suap, gratifikasi, dan lain-lain. Di Indonesia sendiri, korupsi bukan cuma merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan sistem hukum. Kalau kita ibaratkan, korupsi itu seperti kanker. Perlahan merusak dari dalam, sering tak terlihat di awal, tetapi dampaknya sangat menghancurkan jika tidak segera ditangani. Korupsi juga tidak selalu dilakukan oleh pejabat tinggi saja. Praktik kecil seperti pungutan liar hingga pemalsukan data juga termasuk perilaku koruptif. Artinya, masalah ini dekat dengan kehidupan sehari-hari, bisa dilakukan siapa saja, bukan hanya pejabat. Baik, terima kasih untuk Mbak Salum telah menjawab pertanyaan dari saya yang mengenai pengertian dari korupsi. Sekarang saya akan lanjut bertanya kepada Mbak Eti mengenai apa sih itu penyebab korupsi? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Rifa. Penyebab korupsi itu keinginan untuk cepat kaya. Di sini banyak oknum-oknum yang melakukan korupsi, seperti tidak melakukan perbaikan jalan, tidak melakukan pertanian dengan baik atau benar, kurangnya kejujuran, sikap tidak ramah, ataupun sikap tidak punya rasa malu. Makanya seseorang itu yang melakukan korupsi tidak mempunyai rasa malu dan tidak mempunyai rasa bersalah atau gimana ya? Ya, seperti itu. Lalu kenapa korupsi bisa terjadi di Indonesia? Karena banyak pemerintah, oknum-oknum yang sering melakukan korupsi yang tidak mempunyai rasa malu, tidak punya rasa bersalah atau tidak punya rasa keinginan untuk melakukan cari uang sendiri. Karena mereka itu sering melakukan kecurangan. Ya. Baik, terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari saya. Dan saya akan melanjutkan pertanyaan kepada Mbak Email. Apa sih itu dampak dari terjadinya korupsi? Dampak dari korupsi itu terasa langsung kepada masyarakat. Dampaknya itu antara lain yang pertama, anggaran negara yang biasanya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan itu hilang tanpa sebab dan disalahgunakan kepada oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab. Yang kedua, karena harga bisa naik karena biaya suap. Yang ketiga itu pelayanan yang menjadi lambat dan tidak efisien. Seperti yang kita sering dengar itu tentang pelayanan di rumah sakit. Pelayanan kesehatan di rumah sakit itu kadang masih ada yang
pelayanannya itu masih lambat dan kadang penelantaran pasien. Terus yang keempat itu yang paling berbahaya, yang pernah kita temui di tahun 2024 itu. Dan yang paling berbahaya yaitu korupsi yang membuat masyarakat kehilangan kepercayaan kepada pemerintah. Contoh kasus pada tahun 2024-2025 itu mega korupsi tentang PT Timah yang mengeruk anggaran negara 300 triliun. Baik, terima kasih untuk Mbak Imel telah menjawab pertanyaan dari saya. Lalu, saya akan bertanya kepada Mbak Nisa, apa sih itu upaya pencegahan korupsi? Jadi gini Mbak Rifa, cara mencegah korupsi. Yang pertama itu penguatan pendidikan moral dan integritas. Yaitu pencegahan korupsi harus dimulai sejak dini melalui pendidikan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan etika. Yang kedua ada transparansi dan sistem yang baik. Penggunaan teknologi seperti digitalisasi birokrasi membantu untuk mengurangi interaksi manusia yang berpotensi menimbulkan suap. Lalu yang ketiga ada penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Kasus korupsi harus diproses secara adil tanpa memandang bulu. Hukuman yang tegas bisa memberikan efek jera dan meningkatkan kepercayaan terhadap publik. Yang keempat ada pengawasan berbasis masyarakat. Masyarakat harus diberi ruang untuk melapor dan mengawasi. Whistleblower dan protection sangat penting agar pelapor tidak takut dengan ancaman. Yang terakhir ada keteladanan pemimpin. Pemimpin yang bersih akan menciptakan budaya yang bersih. Keteladanan dari atas biasanya menular ke bawah. Jadi, pencegahan korupsi bukan hanya urusan pemerintah dan KPK, tetapi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat termasuk kita-kita ini, Mbak Rifa. Baik, terima kasih untuk Mbak Fitri. Baik teman-teman, kita sudah sampai di penghujung podcast hari ini. Mari kita ingat kembali bahwa korupsi bukan hanya merugikan negara, tetapi juga menghambat masa depan kita. Melawan korupsi bukan hanya tugas pemerintah atau lembaga tertentu, tetapi tugas kita semua. Mulailah dari hal sederhana yaitu jujur, disiplin, berani menolak suap, dan mendukung gerakan anti korupsi. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. See you next time. Bye-bye.